Bab 228, Ngarai, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Banyak yang berubah begitu mereka memasuki Lehainjar. Pertama, cuacanya sangat buruk. Itu tidak selamanya turun salju di lapangan salju, meskipun lebih sering, tetapi ada kalanya matahari menurunkan sinarnya yang hangat. Tapi cukup sulit untuk melihat matahari di Lehainjar. Tentu saja, matahari akan sibuk menjalani harinya di suatu tempat yang tinggi di langit, tetapi badai salju yang gila-gilaan membuat tidak mungkin untuk melihat warna langit. Dengan turunnya salju tanpa henti seperti ini, sulit untuk menganggap kristal putih yang tidak pernah berakhir sebagai apapun selain sampah sederhana. Bukan hanya salju juga, kadang-kadang, atau lebih tepatnya cukup sering, bongkahan es yang lebih besar dari kerikil tetapi lebih kecil dari bongkahan batu besar akan jatuh dari langit, dan bongkahan es ini cukup keras untuk membuka kepala manusia normal dengan satu pukulan. Apa yang salah dengan gunung ini? Ini seperti Sienna merapal mantra padanya, gerutu Eugene sambil memelototi serbuan salju dan es. Sienna selalu menjadi definisi dari semua kekuatan, tanpa otak, jadi dia akan selalu menyebabkan bencana alam tepat sebelum pertempuran berskala besar. Di antara banyak mantra dalam repertoarnya, Sienna selalu menyukai melemparkan badai salju yang mematikan dan hujan es di area yang luas. Tentu saja, salju dan hujan es Lehainjar bukan tandingan badai salju Sienna, dan tentu saja tidak cukup kuat untuk mematahkan tengkorak atau tulang Eugene, bahkan jika dia menonjol di tempat terbuka selama beberapa hari. Meski begitu, dia tidak berniat menderita pukulan terus-menerus, jadi dia membaca mantra di sekelilingnya untuk memblokir salju dan hujan es. Namun, bukankah wajar untuk merasa tidak enak setelah dipukul untuk waktu yang lama? Kieng, Abel berteriak tidak puas. Sejak masuk Lehainjar, Abel tiba-tiba menjadi lebih patuh pada Eugene. Dia mengerti dengan jelas bahwa Eugene melindunginya dari salju dan hujan es. Semakin sulit kita mendaki semakin tinggi, komentar Christina. Sesabar apapun dia juga merasa cukup lelah dengan gunung ini. Terlepas dari serangan Noir Giabella, atau lebih tepatnya sapaan nakal, mereka tidak menemui kesulitan apapun. Sebagian besar monster menghindari mereka karena kehadiran Eugene, dan badai salju juga dapat ditahan. Tapi Lehainjar berbeda. Meskipun gunung itu terhubung dengan padang salju, rasanya seperti daerah terpencil yang benar-benar terpisah dari padang salju. Sejauh hutan samar tampak seperti tempat yang bagus untuk berjalan-jalan dibandingkan di sini. Selain itu, monster gunung itu tidak kenal takut dan ganas. Bahkan tanpa Eugene menyembunyikan kehadirannya, monster-monster itu menyerbu masuk, membawa taring dan cakar mereka. Bagaimanapun, ini adalah bagian paling utara dari benua, komentar Anise. Padang salju luas yang mereka seberangi berada di ujung utara kerajaan utara Ruher, dan Lehainjar adalah gunung bersalju yang berdiri tegak di ujung paling utara padang salju. Ini adalah tepi Ruher. Suku Bayar melindungi ujung benua. Molon akan mengatakan hal seperti itu dengan ekspresi bangga setiap kali dia berbicara tentang rumahnya. Monster dan binatang iblis dari dunia iblis itu ganas, tetapi monster yang hidup di ujung utara benua, yang dilindungi oleh suku kita, sama ganasnya. Saya telah berburu monster seperti itu sejak saya masih kecil, jadi binatang iblis dan monster di sini terasa seperti domba yang lembut. Omong kosong. Anda hampir mati terakhir kali ketika Anda dikelilingi oleh binatang iblis. Bahkan domba yang lembut dapat membunuh seorang pria jika ratusan orang berkumpul dan menjebaknya. Mengapa domba yang lembut ingin membunuh seseorang? Molon tutup mulut selama berjam-jam setelah ditanya pertanyaan itu. Nama tanah yang dijaga oleh suku Bayar adalah Lehain. Ini adalah rumah saya, dan seburuk apapun itu, saya juga merindukannya. Mendaki lebih jauh ke utara dari Lehain, Anda akan menemukan pegunungan salju dan es yang cukup tinggi untuk menembus langit, Lehainjar. Lehain berarti utara dalam bahasa padang salju, dan Jar berarti gunung. Dengan kata lain, Lehainjar berarti gunung utara dalam bahasa kita. Nah, apakah ada alasan Anda harus begitu sombong saat menjelaskan nama? Bayar berarti keberanian dalam bahasa padang salju. Jadi pendekar Bayar berarti pendekar gagah berani. Saya Molon dari Bayar, Molon pemberani. Benar. Tapi baik Lehain maupun Lehainjar tidak bisa disebut sebagai akhir dunia yang sebenarnya. Di luar Lehainjar terletak Raguyaran. Tanah kosong yang sunyi, tanah yang tidak boleh dilintasi, ujung dunia. Suku Bayar bermukim di Lehain dan Lehainjar untuk mencegah siapapun menyeberang ke Raguyaran. Serta untuk melindungi apapun dari penyeberangan dari Raguyaran. Apa maksudmu dengan itu? Ada legenda lama tentang Bayar. Mungkin itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Saya mendengar cerita seperti itu dari ibu dan ayah saya ketika saya masih muda. Di kedalaman malam, Nur muncul di Raguyaran. Nur menapaki hamparan tanah yang luas dan menyeberang ke Lehainjar. Setiap anak yang menolak untuk tidur akan dimakan oleh Nur. Apa itu Nur? Hanya monster. Aku baru saja memberitahumu, bukan? Itu legenda lama, cerita untuk menakut-nakuti anak-anak nakal. Saya bukan lagi anak kecil sejak dini, dan sebagai pejuang Bayar, pemberani. Memang sangat berani. Jadi untuk membuktikan keberanian saya telah melewati Lehainjar sebelumnya. Jadi, apakah kamu bisa melihat Raguyaran? Itu adalah tanah yang luas, tempat di mana langit sangat marah. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, dan tidak ada bintang.
Langit berkabut dan kotor, seperti salju yang diinjak-injak oleh kaki berlumpur. Itu seperti itu sejauh mata memandang. Berdiri di puncak gunung tertinggi Lehainjar, saya bisa melihat lautan luas di ujung Raguyaran. Itu adalah lautan beku. Tidak ada nur. Nyatanya, tidak ada satu jiwa pun yang hidup di tanah itu. Itu adalah tempat yang tidak mampu menampung kehidupan apapun. 300 tahun yang lalu, Hamel dan Molon telah berbagi percakapan seperti itu di dekat api unggun, dan ketika Molon berbicara tentang bayar dan padang salju, matanya berkilau seperti anak kecil. Mata jernih dan berkilau seperti itu sama sekali tidak cocok dengan sosok Molon yang besar, tetapi pada saat itu, Hamel telah mendengarkan ceritanya tanpa mengolok-olok. Tapi alih-alih menceritakan kisah-kisah ini, Anda bisa membawa saya ke sana suatu hari nanti, bukan? Maukah kamu pergi ke padang salju bersamaku? Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Aku tidak tahu kapan perang sialan ini akan berakhir, jika pernah, tapi kapan itu berakhir. Yah, aku akan bosan dan santai dalam banyak hal, jadi berkeliaran di tempat baru tidak akan buruk. Hamel, jika kamu pergi ke padang salju bersamaku, aku akan membantumu mendapatkan prajurit wanita tercantik kedua di suku kita. Apa yang kau katakan, tolol? Sienna, jangan khawatir. Jika Anda mau, saya akan memastikan Anda mendapatkan prajurit paling berani kedua dari suku kami. Berhenti dengan omong kosongmu. Tapi mengapa yang terbaik kedua? Anda mengajukan pertanyaan yang paling jelas. Itu karena saya adalah pejuang paling berani di suku Bayar. Apakah kamu ingin menikah denganku, Sienna? Pergi bunuh diri. Aku tahu kau tidak akan menyukainya. Dan prajurit wanita tercantik di sukuku pasti akan bersama denganku. Jadi, Hamel, saya akan memberi Anda prajurit wanita tercantik kedua. Tersesat. Eugene ingat bagaimana Sienna melolong pada Molon saat dia melihat ke gunung tinggi bersalju. Lehainjar berdiri sebagai penjaga gerbang Raguyaran. Itu tinggi dan lebar. Meskipun Eugene mendaki gunung di bawah bimbingan Abel, dia tidak tahu persis berapa lama lagi dia harus mendaki untuk mencapai Grand Hammer Canyon. Pakan. Abel tiba-tiba berhenti. Setelah mengendus-endus, dia menatap badai salju dengan telinganya menunjuk. Namun, dia tidak memelototi atau mengeluarkan teriakan mengancam seperti saat dia merasakan monster. Eugene mengikutinya dan berhenti di tempat tanpa melewati Abel. Baru setelah Christina, yang mengikuti di belakang keduanya, berhenti ketika cahaya oranye terang menyala dari sisi jauh badai salju. Cahaya itu berasal dari Rangers of Lehainjar. Mereka mengenakan jaket musim dingin yang tebal dan memegang lentera ajaib yang memancarkan cahaya jingga di tangan mereka. Itu cukup terlihat bahkan dari kejauhan, tetapi perawakan besar mereka menjadi lebih jelas ketika mereka mendekat. Ketiga penjaga berhenti agak jauh dari Eugene dan yang lainnya. Masing-masing tingginya lebih dari 2 meter. Abel, itu adalah Ranger yang memimpin yang memanggil. Matanya bersinar mengenali di balik kacamata tebalnya. Penjaga itu melirik ekor Abel yang bergoyang-goyang dan Eugene sebelum bertanya. Hati singa. Aku Eugene Hati Singa. Saya Christina Rogeris. Keduanya memperkenalkan diri. Kenapa kamu dengan Abel? Tanya penjaga itu. Suaranya parau dan tidak jelas. Dia tampak mahir dalam mendengarkan dan berbicara dalam bahasa umum, tetapi pelafalannya tidak sepenuhnya akurat. Sulit untuk melihat wajah mereka karena pakaian tebal, topi, dan kacamata, tetapi Eugene menganggap mereka keturunan suku Bayar. Yang mulia, Raja Ruher, mengizinkan kami untuk meminjam Abel. Dia bilang Abel akan menunjukkan jalan ke Lehain, jelas Eugene. Bukan gunung ini tempat Night March akan diadakan. Jadi tolong turun, jawab Ranger. Yang mulia, Raja, menyarankan agar kami pergi ke Grand Hammer Canyon di Lehainjar. Saya datang ke sini mengikuti Abel sesuai keinginan Yang Mulia, jadi apakah saya benar-benar harus turun kembali? Tanya Eugene. Alih-alih langsung menjawab, para penjaga saling bertukar pandang. Akhirnya, pemimpin Ranger menjawab setelah beberapa saat, kami akan mengizinkan Anda lewat jika Yang Mulia telah memberikan izin, tetapi ketahuilah bahwa Anda berdua mungkin dalam bahaya. Kami datang sejauh ini hanya dengan kami berdua, tapi aku tidak merasakan bahaya apapun, kata Eugene. Grand Hammer Canyon adalah perbatasan Lehainjar. Semakin dekat Anda dengannya, semakin berbahaya jadinya, jelas Ranger. Apakah ada lebih banyak monster, dan apakah mereka menjadi lebih ganas? Atau apakah cuaca menjadi lebih buruk dari sekarang? Tanya Eugene. Tidak, Nur keluar di Grand Hammer Canyon, kata Ranger. Nur, itu monster yang dibicarakan Molon 300 tahun yang lalu. Ketika Eugene menunjukkan ekspresi penasaran, Ranger melanjutkan, Nur adalah monster, tapi berbeda dari monster lainnya. Itu juga bukan binatang iblis. Saya yakin Anda akan merasakannya saat melihatnya, tetapi menjelaskannya dengan kata-kata tidak mungkin. Maksudnya itu apa? Eugene bertanya dengan heran. Saya bilang tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Jika Anda tidak takut dengan Nur, silakan ikuti Abel ke atas gunung. Jika kalian berdua bersikeras mendaki gunung dengan izin Yang Mulia, para penjaga tidak akan menghalangi jalan kalian. Namun, kami penjaga tidak akan dapat memandu jalan Anda. Jika Anda tidak menyukai bahaya, silakan kembali ke jalan Anda datang. Penjaga hutan membuat semuanya menjadi sangat jelas. Penjaga hutan tidak berusaha untuk secara aktif memblokir jalan Eugene, mungkin berkat izin raja. Namun,
Mereka juga tidak mengizinkan jalan yang mudah bagi mereka. Itu karena Eugene milik keluarga Leonhard dan Christina Rogeris adalah kandidat suci dari Kerajaan Suci. Mereka berdua datang ke Grand Hammer Canyon atas rekomendasi Raja Ruher, dan jika mereka kebetulan mati dalam perjalanan ke Grand Hammer Canyon, tanggung jawab kematian mereka pada akhirnya akan jatuh pada Raja Ruher. Kita sudah sampai sejauh ini, kata Eugene sambil menyeringai. Dia maju selangkah. Dia tidak memikirkan masalah politik apapun, nyata atau potensial. Dia bisa saja memanjat, lalu turun. Raja Buas Aman Ruher, Raja Ruher, mengatakan bahwa legenda keluarga kerajaan diturunkan di Grand Hammer Canyon. Dia telah menamainya sebagai tempat keturunan keluarga kerajaan terlahir kembali sebagai pejuang. Lalu bagaimana dengan Nur? Molon mengatakan bahwa hal seperti itu tidak ada 300 tahun yang lalu. Apakah legenda keluarga kerajaan mengacu pada Nur? Kerajaan Ruher didirikan oleh Molon. Bukankah itu berarti legenda Grand Hammer Canyon juga berasal dari Molon? Harap berhati-hati, para penjaga memperingatkan setelah minggir begitu mereka melihat bahwa Eugene tidak akan berhenti. Nur, tanya Christina. Ternyata, monster yang hidup di gunung ini. Molon memberitahuku tentang itu 300 tahun yang lalu, jawab Eugene. Lady Anise bilang dia belum pernah mendengarnya, kata Christina. Yah, aku yakin dia belum. Ketika Molon bercerita tentang Nur, Anise sedang minum di sudut seperti orang gila, mengatakan bahwa itu tidak menarik, kata Eugene. Yah, ternyata tidak. Apalagi yang kamu harapkan? Gerutu Anise. Christina tanpa sadar tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan. Usai bertemu dengan para ranger, keduanya mendaki Lehainjar selama 2 hari penuh. Mereka tidak pernah melambat dan tidak pernah beristirahat kecuali jika diperlukan. Satu-satunya kendala adalah cuaca gunung yang aneh, kecuramannya, dan seberapa cepat Abel dapat melakukan perjalanan. Abel relatif cepat melewati padang salju tetapi melambat secara signifikan setelah memasuki Lehainjar dan mendaki gunung. Dia terus mengendus sambil melihat sekeliling dengan hati-hati dan mengubah arah sambil menemukan jalan. Lehainjar sebesar gunung Uklas, tempat kastil singa hitam berada. Jadi tidak dapat dihindari bahwa akan memakan waktu cukup lama untuk menemukan Grand Hammer Canyon. Penjaga telah memperingatkan bahaya Grand Hammer Canyon, tetapi Eugene tidak mengalami apapun selama 2 hari terakhir yang menjelaskan peringatan itu. Memang, jumlah monster dan keganasan mereka telah meningkat, tetapi Eugene tidak berpikir itu layak untuk diperingatkan. Pada malam kedua, mereka mendirikan tenda besar dan penghalang untuk memblokir badai salju. Tenda itu sama dengan yang mereka gunakan sejak perjalanan mereka melewati padang salju. Seperti yang mereka lakukan di Samar, Eugene dan Christina bergantian mengambil jam tangan. Satu-satunya perbedaan adalah waktu yang mereka habiskan untuk mencari tidak membosankan seperti sebelumnya, berkat kehadiran Mer dan Anise. Mer akan menghibur Eugene saat dia berjaga, dan Anise menceritakan kisah dari 300 tahun yang lalu selama giliran Christina. Mata air panas di Lehain. Apakah saya akan ikut dengan Anda, Sir Eugene? Tanya Mer. Kamu gila, tanya Eugene. Aku membawa baju renangku. Tuan Eugene, apakah Anda tidak memiliki milik Anda? Ini bukan masalah apakah saya memilikinya atau tidak. Kami tidak akan menjadi satu-satunya yang masuk. Apakah kamu mengatakan kamu malu karena apa yang mungkin dipikirkan orang lain? Saya benar-benar baik-baik saja dengan itu. Saya seorang yang akrab. Apakah kamu lupa? Berhentilah menyemburkan omong kosong. Kamu akan masuk dengan Christina, atau kamu bisa masuk dengan Ciel. Tapi bagaimana jika kau merindukanku? Benar, Anda mungkin ingin melihat saya. Aku tidak mau. Lalu apa pendapatmu tentang Lady Sienna? Mandi campuran. Dengan Lady Sienna, pakaian renang. Hehe. Eugene tidak repot-repot menanggapi. Dia tidak ingin membayangkan mandi campur dengan Sienna, atau Sienna dengan baju renang. Tapi bayangan itu terus berputar di kepalanya. Konten iklan. Christina, apakah kamu mendengar itu? Familiar jahat itu mencoba merayu Hamel, kata Anise kesal. Saudari, saya perlu tidur. Kenapa kamu selalu berbohong seperti ini? Christina, aku dapat dengan jelas merasakan api jahat yang membara berkobar jauh di dalam hatimu, seperti api yang datang langsung dari neraka. Saudari, saya tahu kami telah melalui banyak hal, tetapi saya masih seorang pendeta wanita, seorang pemuja cahaya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa api neraka membakar jauh di dalam hati saya? Bahkan jika itu kamu, suster, tolong jangan mengatakan hal seperti itu. Astaga, saya tidak berbicara dengan Saint of Light. Saya berbicara dengan Christina Rogeris. Mengapa Anda terus berusaha menyembunyikannya, Christina Rogeris? Satu-satunya yang melihatmu sekarang adalah, hehe, hanya aku. Wah. Kejengkelan dalam pikiran Christina terlihat jelas. Jadi kamu tidak perlu menyembunyikan atau membohongi dirimu sendiri. Oh hehehe, Anise melanjutkan ejekannya. Kiyak, Christina tiba-tiba berteriak sambil menutupi telinganya. Kenangan tentang kembang api tiba-tiba datang membanjir. Lelucon Anise yang kejam merusak momen ajaib dan indah. Kenangan yang seindah dan semanis mimpi, kenangan yang ingin dia hargai selama sisa hidupnya, telah dipelintir oleh Anise. Itu membuatku takut. Kenapa kamu tiba-tiba berteriak? Baik Eugene dan Mer menatapnya setelah teriakan tiba-tiba itu. Christina melompat berdiri, membuka dan menutup bibirnya, lalu menamparkan pipinya yang terbakar dengan kedua tangannya. Ah,
Aku mimpi buruk, bohongnya. Mimpi buruk, tanya Eugene. Iya, iblis yang tidak menyenangkan, ganas. Muncul dalam mimpiku dan berbisik di telingaku, katanya. Mungkinkah? Apakah itu Noir Giabella? Apakah pelacur tua kotor itu menggali mimpimu? Tanya Eugene. Iya, tidak. Apa? Tidak, bukan itu. Itu bukan Ratu Iblis Malam. Itu adalah hanya iblis. Iya, setan saja, jawab Christina. Saya tidak memiliki Veil.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Aku adalah Saint of Light paling cemerlang dalam sejarah Yuras. Bagaimana bisa kau menyebutku iblis? Ini asusila, hujatan, gerutu Anise, tapi Christina mengabaikannya. Christina menenangkan hatinya yang bergetar dan mengalihkan pandangannya keluar tenda. Tanah dipenuhi dengan mayat monster yang berani mendekat pada malam hari dan saat fajar. Sekitar setengah dari mereka kepalanya dihancurkan oleh pukulan Christina, sementara setengah lainnya telah dimutilasi oleh sihir Eugene. Mengapa kita tidak pergi saja? Kata Christina setelah jeda. Apakah kamu cukup tidur? Tanya Eugene. Bisikan iblis menghilangkan semua kelelahanku, jawab Christina sambil menghela nafas. Dia membuka penutup tenda. Bagian dalam tenda cukup gelap untuk tidur dengan nyaman, tapi di luar tidak demikian. Meskipun semuanya tampak tidak jelas dan berkabut karena badai salju yang hebat, matahari duduk tinggi di langit tanpa bergerak. Itu adalah pemandangan yang biasa. Anehnya, matahari tidak pernah terbenam setelah mereka memasuki Lehainjar. Jika kamu berkata begitu, kata Eugene. Abel juga bangkit dari tanah sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Eugene menepuk kepalanya, lalu mulai membongkar tenda. Mereka tidak perlu terburu-buru lagi karena tebing yang tinggi dan terjal terlihat di sisi jauh badai salju. Dari jarak ini, tebing yang menjulang tinggi tampak mirip dengan kepala palu raksasa. Eugene dan Christina saat ini berada di lembah yang mengarah ke tebing Grand Hammer Canyon. Jika mereka memutuskan untuk tidak bermalam di sini, mereka pasti sudah tiba di Grand Hammer Canyon sekarang. Namun, dengan mempertimbangkan peringatan dari penjaga dan menjaga kondisi mereka, mereka memutuskan untuk beristirahat malam sebelum melanjutkan. Aku baik-baik saja, tapi kenapa kita tidak sarapan dulu? Anda sedang bertugas hari ini, kata Eugene. Tepatnya, bukan aku tapi Lady Anise, jawab Christina. Aku tidak mau bubur buatan Anise itu. Ini seperti pakan babi. Tidak bisakah kamu melakukannya sebagai gantinya? Tanya Eugene. Lady Anise memintaku untuk memberitahumu agar tidak terlalu terburu-buru. Buburnya adalah diet lengkap yang berfokus pada penyerapan yang efisien dan memulihkan stamina. Dan mengapa Anda mengatakan bahwa Anda tidak ingin memakan makanannya ketika Anda memakannya dengan baik di kehidupan sebelumnya? Kata Christina. Iya, itu karena kita tidak punya pilihan lain. Dan ada Sienna, yang memasaknya bahkan lebih buruk daripada Anise. Gumam Eugene. Masakan Lady Sienna sangat enak, kata Christina. Kamu bahkan belum pernah mencobanya, kata Eugene. Mau bagaimana lagi? Dan Anda baru saja mengatakannya, Sir Eugene. Pada saat itu, persediaan makanan yang layak tidak cukup. Lady Sienna adalah orang yang membuat makanan dari bahan-bahan yang begitu mengerikan. Yang berarti, mungkin keahlian memasak Lady Sienna tidak terlalu buruk, kan? Kata Christina. Ya, tidak. Sienna adalah juru masak terburuk di antara kami semua. Tapi selanjutnya ada Anise. Bahkan Molon lebih baik daripada mereka berdua dalam memasak sesuatu yang bisa dimakan. Juru masak terbaik adalah Vermont, kata Eugene. Lady Anise mengatakan bahwa Sir Vermont lebih baik dalam segala hal daripada Sir Hamel, kata Christina. Ganti dengan Anise sekarang. Aku akan memukulnya sekali. Bisakah saya? Tanya Eugene. Tidak, Anda tidak bisa. Ini tubuhku, jawab Christina dengan ekspresi tegas. Akhirnya, persiapan sarapan pun dimulai. Namun sebenarnya bukan Anise yang memasak, melainkan Christina. Anise hanya memberikan instruksi di dalam kepalanya, sedangkan Christina menurut dan menggunakan tangannya. Ayo tambahkan anggur. Apa? Apakah kamu tidak tahu? Anggur membantu menghilangkan bau daging yang menyengat dan meningkatkan cita rasa hidangan. Tapi ini bubur. Jika Anda menambahkan anggur merah, itu juga meningkatkan warna bubur. Tidak ada kekurangan bahan, berkat persiapan menyeluruh Eugene. Christina menuangkan anggur ke dalam panci mendidih, sesuai instruksi Anise, dan saat sarapan yang menghebohkan sedang disiapkan, Eugene membersihkan mayat di sekitar mereka. Meskipun salju turun sepanjang malam, ada terlalu banyak monster, dan mereka begitu besar sehingga mayatnya tidak sepenuhnya terkubur dalam warna putih. Eugene tidak berniat melihat pemandangan yang begitu mengerikan sambil makan. Lagi pula, dia terjebak dengan makan sesuatu yang kurang diinginkan, untuk sedikitnya. Tentu, itu bukan masalah besar 300 tahun yang lalu, tapi tidak ada alasan untuk melakukan hal yang sama seperti dulu ketika mereka hidup di era yang berbeda. Eugene tiba-tiba membeku saat sedang dalam proses melemparkan tubuh monster. Christina juga menegang dalam proses mengosongkan isi seluruh botol anggur ke dalam bubur, menyaksikan anggur mewarnai bahan-bahannya. Abel, yang melayang-layang di sekelilingnya, meringkuk menjadi bola dan menahan napas. Mer lebih parah. Dia tidak hanya menjadi kaku tetapi malah pingsan di tempat. Sebagai seorang familiar, Mer sangat sensitif terhadap setiap perubahan mana. Eugene segera memeluknya dan membawanya ke dalam jubahnya. Tidak peduli apa yang terjadi di sini, dia akan baik-baik saja di ruang terisolasi di dalam jubah.
Mer akhirnya berhasil bernafas setelah memasuki Cloak of Darkness. Tuan Yujin. Hamel. Mer memanggil dengan suara panik, dan Tempest juga berbicara dari dalam Winnet. Sebelum dia menyadarinya, Christina ada di sisinya. Demikian juga, dia menatap Yujin dengan ekspresi pucat. Hamel, panggilnya, tapi itu bukan Christina. Mirip dengan Mer, Christina kehilangan kesadaran pada saat itu, mengalihkan kendali tubuh ke Anise. Ya, Yujin mengangguk. Fuosh. 8 sayap terbentang di belakang punggung Anise, dan Yujin menggunakan rumus api putih untuk menyelubungi dirinya dengan api ungu. Keduanya tidak ragu saat mereka berlari keluar dari penghalang. Itu tidak lagi turun salju, begitu tidak wajar. Tidak ada salju yang turun dari langit, seolah-olah fenomena itu telah dihentikan secara artifisial. Namun demikian, dunia masih tampak kabur seperti sebelumnya. Keduanya berlari dan terbang menuju tujuan mereka, tapi jarak ke target mereka sepertinya tidak berubah sama sekali. Yujin tidak terbiasa dengan hal-hal yang dia rasakan sekarang. Dia merasa jijik dan takut, serta emosi negatif serupa lainnya. Dia secara naluriah merasa jijik dengan Grand Hammer Canyon. Dia tidak ingin mendekatinya, bahkan, dia ingin pergi sejauh mungkin darinya. Namun, meskipun itu adalah perasaan yang asing, itu bukan pertama kalinya dia mengalami emosi seperti itu. Dia pernah mengalaminya sekali, 300 tahun yang lalu. Mengapa? Yujin dan Anise berbagi pertanyaan yang sama. Mereka pernah mengalami ketakutan yang sama dan tak tertahankan sebelumnya, ketakutan yang terlihat tetapi tidak dapat dipahami. Itu milik salah satu target eliminasi mereka, sebuah eksistensi di luar pemahaman. Kenapa di sini? Raja Iblis Kehancuran. Keberadaan yang misterius dan tidak dapat dijelaskan telah ada di Helmut 300 tahun yang lalu. Seperti halnya dengan Raja Iblis lainnya, Raja Iblis Kehancuran tidak pernah meninggalkan Helmut, dan jarang muncul dengan sendirinya. Keberadaannya pertama kali disaksikan di Ravesta, di mana sebagian besar naga dibunuh. Itu adalah tempat yang terletak jauh dari ibu kota Helmut, Pandemonium, dan juga wilayah Raja Iblis Kehancuran. Setelah bercak pertama, Raja Iblis Penghancur mulai berkeliaran di Helmut seperti bencana alam, dan setiap pasukan yang cukup malang untuk menghalangi kehancurannya dieliminasi tanpa kecuali. 300 tahun yang lalu, ketika Hamel dan teman-temannya melihat Raja Iblis Penghancur dari jauh, 50.000 pasukan milik Nahama menghilang tanpa meninggalkan satu tubuh pun. Seperti yang diperingatkan Vermont, jangan bertarung dengan Raja Iblis Penghancur. Itu adalah eksistensi seperti itu, kehadiran yang mustahil untuk dilawan. Ya, memang benar bahwa semua Raja Iblis seperti bencana alam, tetapi Raja Iblis Kehancuran itu sendiri adalah penghancuran yang hidup. Satu-satunya pelipur lara adalah Raja Iblis Penghancur tidak lagi berkeliaran di Helmut setelah perang, tetapi kembali ke Ravesta dan tetap diam selama ratusan tahun. Yujin tidak bisa mengerti. Ini bukan Helmut. Sebaliknya, ini adalah Lehainjar, sebuah gunung yang berfungsi sebagai penghalang yang menghalangi jalan menuju Raguyaran, yang merupakan ujung dunia. Jadi apa alasan Raja Iblis Penghancur harus meninggalkan wilayahnya, Ravesta, setelah diam selama ratusan tahun hanya untuk datang jauh-jauh ke Lehainjar? Tidak, ini berbeda. Yujin merenungkan situasinya sekali lagi. Bukannya dia bisa melihat Raja Iblis Kehancuran dengan matanya, hanya saja dia dipukul dengan perasaan yang sama, atau lebih tepatnya, perasaan yang sama seperti ketika dia bertemu dengan Raja Iblis Kehancuran di masa lalu. Ini tidak sama. Lihat saja aku sekarang, meskipun aku merasakannya, aku tidak melarikan diri. Aku menuju ke sana. Itu bukan Raja Iblis Penghancur di depan, Yujin menduga. Lalu apa itu? Penjelasan pertama yang terlintas di benaknya adalah Oberon, salah satu dari 4 Raja Surgawi Furi. Setelah kematian Raja Iblis Kemarahan, Oberon tunduk pada Raja Iblis Kehancuran. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh putranya, namun Jagon masih tinggal di Ravesta, wilayah Raja Iblis Kehancuran. Pesuruh kehancuran. Apakah itu sebabnya saya merasa seperti ini? Itu bukan Raja Iblis Penghancur, tapi seseorang yang menerima kekuatannya. Dia tidak tahu. Yujin tidak mungkin membuat penilaian yang akurat, jadi dia memutuskan untuk tidak melakukan analisis lebih lanjut sampai dia melihat apa yang menyebabkan dia merasakan hal-hal seperti itu. Adas manis sampai pada kesimpulan yang sama. Tak satu pun dari mereka dilanda keinginan yang tak tertahankan untuk melarikan diri seperti yang mereka lakukan 300 tahun yang lalu. Sesuatu bergerak di tebing Grand Hammer Canyon. Jagon, gumam Yujin setelah berhenti. Rasanya seolah-olah dia tidak mendekat sama sekali, tetapi sebelum dia menyadarinya, mereka berdua sudah berada di dasar tebing. Petik 2. Tidak, sepertinya bukan dia. Ayah Jagon, Oberon yang bejat, adalah beruang, jadi Jagon juga beruang. Tapi yang berdiri di atas tebing bukanlah beruang. Sebaliknya, itu adalah monyet. Entah itu monyet atau gorila seukuran raksasa. Meski tanduk ganas mencuat dari kepalanya, makhluk itu pasti mirip monyet. Itu adalah monster besar berkaki 2 tangan dengan bulu putih. Tidak, apakah itu binatang iblis? Aura tak menyenangkan yang memancar dari makhluk itu mirip dengan binatang iblis, tapi itu tidak persis sama. Selain itu, perasaan menjijikkan yang melanda hati Yujin berbeda dari binatang iblis. Gelombang. Nur adalah monster, tapi berbeda dari monster lainnya. Itu juga bukan binatang iblis. Saya yakin Anda akan merasakannya saat melihatnya, tetapi menjelaskannya dengan kata-kata tidak mungkin.
Gelombang. Eugene teringat peringatan Ranger dari 2 hari lalu. Nur, gumam Eugene sambil menatap monster itu. Dia melihat mata mengerikan mengintip kembali ke arahnya. Mulut makhluk itu terbuka lebar untuk memberi jalan bagi lidah yang sangat panjang. Air liur hitam menetes dari giginya yang tajam dan lidahnya yang merayap. Krur. Makhluk itu menurunkan posturnya seolah bersiap untuk melompat dari tebing. Eugene meletakkan tangannya di dalam jubah untuk mengambil senjata. Fuosh. Tapi sebelum Eugene bisa mengeluarkan senjatanya, kepala monster itu jatuh ke tanah. Salju mulai turun sekali lagi, dan dalam kesibukan putih, seorang raksasa mengayunkan kapak yang bersih dan berkilau di bahunya. Eugene menatap tebing, tidak bisa berkata apa-apa. Dia bisa melihat seseorang menginjak kepala yang dipenggal. Molon. Eugene menyebut nama temannya dari 300 tahun yang lalu.